Shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya bisa menyapa Anda semuanya melalui video ini. Tentu kita sudah mendengar banyak berita karena virus corona, dunia sedang panik, dunia dilanda kekhawatiran yang sangat hebat. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa kita punya Allah yang kuat dan kita harus tetap tenang di dalam Tuhan. Dan saya punya dua alasan di mana kita harus tetap tenang bersama dengan Yesus. Yang pertama tentu saja karena kita dikasihi oleh Tuhan. Alkitab berkata di Roma pasal ke-8 ayat ke-34, Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita, siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita percaya suatu hal di mana apapun yang terjadi di dunia ini, virus corona, apapun itu tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, tentu saja peran CG di mana itu sangat penting kita memiliki saudara-saudara yang menguatkan kita. Maka dari itu kita belajar dari masa muda kita menghargai anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui ibadah dan CG. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk kita bisa CG, menguatkan sesama kita. Dan tema bulan ini tetap sama, yaitu kita akan belajar mengenai buah roh. Dan bagaimana cara kita supaya kita dapat berbuah, Alkitab dengan jelas mengatakan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai dengan 5 dan juga ayat 8. Berbunyi seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana cara supaya kita dapat berbuah tidak lain tidak bukan, yaitu ketika kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Karena kita sadar dan kita tahu bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya percaya di dalam Yesus, ketika Yesus bersama dengan kita, bersama dengan Yesus kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa, yaitu kita berbuah. Dan dengan berbuah kita memuliakan Bapa di sorga dan kita adalah murid-murid Kristus. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang kesabaran. Ada dua hal yang ingin saya bagikan untuk setiap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Yang pertama, sabarlah terhadap sesama yang lain. Yang kedua, sabarlah terhadap waktu Tuhan. Dan yang pertama, sabar terhadap sesama yang lain. Sesama bisa berarti keluarga kita, teman-teman kita, bahkan saudara-saudari kita di CG. Mereka punya potensi untuk membuat kita marah. Adakah di antara saudara yang sering marah? Tahukah bahwa ketika kita marah, kemarahan kita menuntun kepada perbuatan-perbuatan kita yang bodoh. Dan perbuatan kita yang bodoh menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang akan kita sesali. Berapa banyak saya sudah mendengar cerita mereka banyak menyesal. Kenapa? Karena mereka penuhi dengan amarah. Hari ini kita belajar bahwa untuk sabar kita harus menerima satu sama lain. Kekurangan mereka tidak membuat kita bisa menghakimi. Kekurangan mereka tidak membuat kita bisa marah. Tapi kekurangan mereka membuat kita untuk bisa sabar, saling menuntun, saling support, dan saling mengasihi satu sama lain. Yang kedua, sabarlah terhadap waktu Tuhan. Waktu Tuhan artinya apa? Waktu Tuhan mengangkat kita, waktu Tuhan mempromosikan kita, waktu Tuhan mempercayakan kita. Sabarlah, karena saya percaya di dalam kerajaan sorga tidak ada yang instan. Kita belajar dari seorang namanya Daud. Sebelum dia menjadi seorang raja yang besar, raja yang diurapi, raja yang mengalami kemenangan,
Daud harus mengalami proses, yaitu proses untuk dia sabar, di mana dia hanya menggembalakan 2-3 kambing domba. Tidak dilihat orang, tidak banyak orang yang tahu Daud, tapi Daud melakukannya dengan tekun, Daud melakukannya dengan yang terbaik. Itu sama juga di antara kita semuanya, yang mungkin hari ini kita tidak dilihat orang, tapi kita tetap sabar, kita tidak mempromosikan diri kita, tapi kita tetap sabar melatih kemampuan kita tetap berdoa, kita tetap berpuasa, kita tetap saat teduh, di mana saya percaya bahwa setiap anak muda di tempat ini semua akan diangkat Tuhan tepat pada waktunya. Dan kita percaya bahwa sama seperti 5 roti 2 ikan, ketika diserahkan kepada Yesus, semuanya bahkan dapat memberi makan 5.000 orang. Dan saya tahu dan percaya ketika kita sabar terhadap waktu Tuhan, anak muda di youth, semua akan dipakai oleh Allah tepat pada waktunya. Kunci keberhasilannya yaitu kita sabar, tidak perlu mempromosikan diri, dan kita sabar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sekian untuk minggu ini. Jagalah dengan luar biasa dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.